Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihil mujtaba. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini sebagaimana biasa ba'da salat maghrib kita mengadakan kajian, dan pada malam hari ini sebagaimana yang telah saya sampaikan pada Ahad yang lalu, yakni kajian pada malam hari ini kajian tematik mengenai fikih salat. Untuk itu langsung saja mari sama-sama kita ikuti ta'lim kita pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Muhammad Rasikh hafizahullah ta'ala, wa alaihi falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi atamma alaina ni'matal iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Wa ba'du. Ikhwati azakumullah, alhamdulillah kita selalu memanjatkan syukur kepada Allah atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Salawat dan salam tercurahkan kepada uswah tauladan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati azakumullah, di antara mizan terhadap kehidupan seorang muslim adalah bagaimana dia menegakkan salatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Kalau seseorang itu menegakkan salat, maka insyaallah dunianya baik dan akhiratnya baik. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu as-shalah." Yang paling pertama dihisab bagi seorang hamba yaumul qiyamah, pada hari kiamat, adalah as-shalah, salat. Maka ini menunjukkan ikhwati azakumullah isyarat bahwa tidak akan mungkin baik salat di akhirat itu kecuali baik dia di dunia. Baik dia di dunia. Karena maksud salat yang dihisab di yaumil qiyamah adalah salat yang kita lakukan di dunia. Karena dunia ini adalah darul amal, darul imtihan. Dunia ini adalah tempat untuk beramal, bersusah payah. Maka pentingnya salat ini sampai-sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat ada seorang sahabat yang salat, dia salat, dia bukan mabuk, dia bukan berada di tempat-tempat maksiat, tetapi dia salat. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Lau mata hadzal rajul mata ala dini ghairi Muhammadin atau ala ghairi millati Muhammadin." Kalau seandainya orang ini meninggal, orang yang salat itu meninggal, maka dia akan meninggal tidak di atas agamanya Muhammad.
Jadi yang meninggal tidak di atas agamanya Nabi Muhammad siapa? Orang yang sholat tadi. Bukan orang yang mabuk, bukan orang yang berzina, tetapi orang yang sholat. Padahal dia sholat. Padahal dia sholat. Maka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in bertanya kepada Rasulullah, kenapa demikian ya Rasulullah? Orang itu sholat, orang itu taat kepada Allah. Ternyata baginda Rasulullah SAW mengatakan li'annahu la yuqimu sulbahu fir ruku'i was sujud. Karena orang itu tidak menegakkan tulang punggungnya ketika dia sujud dan ruku. Wah, itu sebabnya. Dia sholat tetapi apa? Sholatnya bi ghairi ilmi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak di atas ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak dianggap salat, sehingga muttafaq para ulama orang yang meninggalkan salat alal i'tiqad, di atas i'tiqad ya, bahwa salat itu tidak wajib, maka kafir, maka dia adalah apa? Kafir. Para sahabat mengatakan ma ra'ayna fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tarkahu kufrun illa tarkus salah. Kami tidak melihat di zaman Nabi SAW meninggalkan sesuatu dianggap sebagai kekafiran kecuali meninggalkan salat. Dan di antara makna meninggalkan salat yaitu ada orang yang berkeyakinan salat tetapi salatnya tidak di atas petunjuk Rasulullah SAW. Semisal apa ikhwati azzakumullah? Semisal ada orang yang sholat cuma duduk saja. Dia bilang, kamu sudah sholat? Sudah. Saya kok nggak melihat ruku kamu? Nah, itu kamu kurang ilmunya. Sholat itu artinya eling kepada Allah. Kalau sudah duduk eling kepada Allah, ya sudah sholat itu. Tidak perlu ruku, tidak perlu sujud. Ini para ulama mengatakan kalau orang begitu punya paham begitu, ajak makan ke restoran, sediain makan-makan yang enak. Kalau dia mau makan, sebentar dulu Pak, diingat saja makan. Ingat makan daging, itu sama dengan makan daging. Ingat makan sayur, berarti sudah makan sayur. Jadi nggak usah diambil, dilihat saja, diingat ya. Kalau orang yang sholat eling begitu, dia menganggap dirinya apa? Sholat, tetapi sholatnya tidak di atas petunjuk Rasulullah. Ada orang sholat, tetapi dia hanya mengerjakan sebahagian sholat. Semisal zuhur dengan asar saja, maghrib tidak. Dengan keyakinan, ya, dengan keyakinan. Ada sebahagian kelompok yang mengatakan sholat itu cuma 2 waktu, tarafail nahar wa zulafam minal lail, di ujung siang dan di tengah malam. Berarti sholatnya cuma apa? Cuma sholat subuh dan sholat isya. Yakin dia, maka ini apa? Tarikus sholat. Bukan orang yang malas, tapi keyakinan sholat itu cuma 2 waktu. Dan lain-lain dari bentuk-bentuk sholat yang tidak diajarkan Rasulullah, maka sama dengan orang itu tidak melaksanakan sholat. Kalau dia tidak melaksanakan sholat berdasarkan i'tiqad, keyakinan seperti itu, maka telah jelas bahwa orang ini kalau meninggal tidak di atas ajaran Rasulullah SAW. Karena itu bahaya, ikhwati azakumullah, ada orang sholat tapi tidak punya ilmu tentang sholat yang sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh baginda Rasulullah SAW, maka bisa dianggap dia adalah tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Karena itu ikhwati azakumullah, ketika ada seseorang masuk masjid dan Rasulullah SAW sedang duduk di salah satu tembok masjid, sedang beristirahat Rasulullah SAW di salah satu tembok masjid, datanglah sahabat ini, kemudian dia sholat.
Selesai salat dia mengucapkan wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah menjawab salamnya. Kemudian Rasulullah mengatakan sholli fa innaka lam tusalli. Salatkan, kamu belum salat. Padahal apa yang tadi dia lakukan? Salat, dia ruku, dia sujud. Dia telah merasa salat. Tiba-tiba ketika sampai di hadapan Rasulullah bilang apa? Salat lagi, kamu belum salat. Diulangi lagi salat itu oleh dia. Kemudian salam lagi kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah mengatakan sholli fa innaka lam tusalli. Salat, suruh salat lagi, belum. Kamu belum salat. Padahal sudah rukuk, sudah sujud. Lalu mengulangilah sahabat ini salat lagi. Demikian yang ketiga, Rasulullah menyuruh dia untuk salat. Lalu orang ini mengatakan, ya Rasulullah, kalaupun engkau menyuruhku berkali-kali, maka begitulah salatku. Maka tahulah Rasulullah SAW tentang perihal salat sahabat ini. Jadi ini fikih ikhwati azakumullah di dalam menilai. Jangan sampai kita itu mengatakan orang tidak bisa sholat, orang berbuat bid'ah atau ini itu sebelum diuji. Sebab kadang-kadang perbuatan orang itu bukan dia tidak tahu, tapi karena buru-buru, karena saking inginnya ketemu Rasulullah sehingga sholatnya salah-salah saja. Banyak alasan. Karenanya Rasulullah ingin menguji ini orang ada ilmu sholatnya atau itulah sholat yang biasa dia lakukan. Maka disuruh ulang. Dari sejak awal Rasul tidak mengajarkannya. Karena bisa jadi orang ini paham tapi tidak dilaksanakan. Ilmunya ada tapi tidak dilaksanakan. Kalau disuruh 2 kali kan biasanya apa? Oh iya, saya sholat di hadapan Rasulullah, bukan di hadapan orang lain. Berarti dia harus perbaiki. Ternyata yang dia perbaiki ya kayak awal tadi. Akhirnya disimpulkan apa? Orang ini tidak punya ilmu tentang sholat. Lalu baru Rasul ajarkan. Idza qumta ila shalah fa'asbighil wudu. Apabila engkau ingin menegakkan sholat, sempurnakan wudu. Tsumma istaqbilil qiblah. Kemudian menghadaplah ke kiblat, fakabbir, kemudian bertakbirlah. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah apa yang paling mudah bagimu dari Al-Qur'an. Tsumma rka', kemudian rukuklah hatta tatma'inna raqi'an, sampai engkau tenang di dalam rukuk. Tsumma rfa' hatta tatma'inna qa'iman. Kemudian angkatlah sampai engkau tenang di dalam berdiri. Ila akhir hadis, kepada akhir hadis tersebutnya. Maka ini menunjukkan ikhwati azakumullah, salat yang tidak di atas ilmu ini akan menyebabkan salat itu rusak. Baik ikhwati azakumullah, pembahasan tentang salat ini kita bagi menjadi 2. Yang pertama, salat berdasarkan keseluruhannya. Salat berdasarkan keseluruhannya. Maknanya adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah, begitulah salat yang digambarkan oleh para sahabat, yang diajarkan kepada kita, sampai kepada kita melalui hadis-hadis dan guru-guru kita yang menyampaikan salat tersebut. Ini makna atau bagian pertama dari kajian kita. Bagian yang kedua, apa-apa saja di antara perbuatan Rasulullah itu yang wajib kita laksanakan, apa saja di antara perbuatan Rasulullah SAW tentang salat itu yang merupakan ziyadah, tambahan lil ajr, kepada pahala, apa saja larangan dari Rasulullah SAW dari salat tersebut. Sehingga ikhwati azakumullah, ketika kita membaca hadis-hadis tentang salat, min awal takbir ila taslim, dari awal takbir kepada taslim, tidak serta-merta ketika kita melihat ada salah satu di antara hadis-hadis itu tidak dilaksanakan oleh orang yang sholat, kemudian kita memastikan sholatnya tidak sah. Tidak demikian. Karena semua fi'lun Nabi, perbuatan Nabi SAW itu immal wajib,
Bahkan i'tiqad, keyakinan, akidah perbuatan Nabi SAW tidak bisa ditawar-tawar. Seperti apa? Seperti akidah, tidak bisa ditawar-tawar. Kita mau tidur sampai tidur kemudian bangun lagi, harus tetap di atas akidah tersebut. Bergeser kita di atas akidah itu, keluar kita dari din Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara perbuatan Nabi itu ada yang khususiyah, khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak bagi umatnya. Ada berita atau ucapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa itu adalah khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini namanya sunnah muharramah ala ummatihi. Sunnah Nabi tapi tidak boleh dilakukan oleh umatnya. Yang berikutnya sunnah yang wajib, artinya tidak pernah Rasulullah meninggalkan sekalipun dalam hidup beliau, maka ini kewajiban bagi umatnya. Ada sunnah yang terkadang dilakukan oleh Rasulullah, ditinggalkan oleh Rasulullah. Ada sunnah yang kadang para sahabat melakukannya, Rasulullah tidak melakukannya, tapi Rasulullah diam. Ada perkara-perkara yang diucapkan oleh Rasulullah, terkadang ada sahabat yang melakukannya, ada para sahabat yang tidak melakukannya, dan Rasulullah tidak mengerjakan. Ada, ya. Dan semua itu ikhwati Allah dirinci oleh para ulama di bab sholat, ya, di bab sholat. Ini supaya kita paham, karena ada beberapa ikhwah yang membaca tentang sholat dari awal sampai akhir berdasarkan hadis-hadis tersebut. Kemudian ada yang kurang dari para ikhwah, kemudian yang mengingkari kurangnya sholat tersebut dengan ingkaran yang sangat keras, seakan-akan sholatnya ikhwah itu apa? Batal atau salah. Dan kemudian berdalil dengan hadis-hadis yang tadi kita sebutkan, di mana Rasulullah mengingkari orang yang sholat dan mengatakan beliau tidak sholat. Padahal hadis tersebut menjelaskan tentang perkara wajib dan rukun yang ditinggalkan oleh orang yang sholat tersebut. Di antaranya adalah tuma'ninah. Jadi sahabat ini tadi yang sholat tidak meluruskan tulang punggungnya, maksudnya belum lurus lagi dia rukuk, dia sudah angkat, ya, belum lagi dia sujud dengan benar, sudah dia angkat. Ini yang menjadikan sholat itu tidak sah, ya, sehingga tidak bisa kita kiaskan ketika kita melihat beberapa perkara sholat, kemudian kita ingkari sebagaimana ingkarnya Rasulullah tadi terhadap perkara tumaninah. Karena tumaninah ini masuk ke dalam pembahasan fikih adalah rukun sholat. Rukun sholat. Apabila ditinggal berarti apa? Tidak sah sholat. Tapi ikhwati azakumullah, yang pertama ikhwati azakumullah, ketika orang sholat maka fa'asbiril wudu, kata Rasulullah, sempurnakan wudu. Sempurnakan wudu. Artinya jangan sampai ada di dalam anggota-anggota wudu kita itu yang tidak terbasahkan dengan air. Tidak terbasahkan dengan air. Rasulullah SAW melihat seorang sahabat yang sholat. Selesai sholat, Rasulullah menyuruh dia untuk mengulangi wudunya. Ternyata di kakinya ada tempat sebesar uang koin yang tidak basah dengan air. Masih kering, tidak basah dengan air, berarti apa? Wudunya tidak sah. Maka perhatikan, ya, terutama bagian-bagian yang dibasuh, tangan, kaki, itu harus teraliri air semuanya. Maka Rasulullah SAW menyuruh dia untuk berwudu. Kalau wudunya tidak sah, berarti apa? Salatnya tidak sah. La salata liman lam yatawadda. Tidak sah salat orang yang tidak berwudu. Maka sempurnakan wudu itu, ikhwati azakumullah. Nah, ini kita akan bicarakan di kesempatan yang lain tentang al-wudu. Kemudian setelah itu apa? Fastaqbilil kiblah, menghadap kiblat.
Dan menghadap kiblat itu ikhwati azakumullah yang dimaksud adalah segala sesuatu yang kita bisa hadapkan ke kiblat kita hadapkan. Semisal apa? Semisal jari jemari kaki kita. Jari jemari kaki kita hadapkan ke kiblat. Jadi kalau kita sholat, maka kita menghadapkan termasuk jari jemari kaki kita ini ke sholat. Jadi kita bentuk lurus menghadap ke kiblat. Tidak kita sholat begini ya. Karena ini nanti akan bertentangan juga dengan hadis-hadis yang lain, yaitu apa? Ketika masalah sholat. Ketika masalah sholat, Rasulullah SAW menyebutkan yang yang dikenakan bagi orang yang sholat adalah al-mankibai, yaitu pundaknya dan dua mata kakinya, al-ka'bain. Kalau dia begini, nanti ketemu apa? Kelingking ketemu kelingking. Maka ini akan terjadi apa? Akan terjadi khalal. Khalal itu adalah ruang kosong di kaki. Ini namanya khalal. Wasaddul khalal. Dan rapatkanlah atau tutuplah khalal. Khalal itu adalah tadi apabila ini ketemu ini, maka akan terjadi apa? Akan terjadi khalal, akan terjadi ruang kosong. Tapi kalau kita melakukannya begini, maka ini akan ketemu ya. Maka ini istiqbalul kiblah, menghadapkan kepada kiblat. Ini juga kemudian bentuk kakinya itu adalah sejajar dengan tubuhnya, yaitu sejajar dengan pundaknya. Tidak dia lakukan begini ya. Tidak juga dia lakukan begini ya, didempet dan begini, tidak, tetapi disesuaikan dengan postur tubuhnya, yaitu di bahunya. Sehingga ketika orang sedang sholat berjamaah, maka ini akan rapat, walaupun tidak didempet begitu ya. Ini namanya nyiksa temannya, apalagi temannya kecil. Wah, bisa keringatan selesai sholat. Seadanya saja, sesentuhnya ya, sesentuhnya. Ini yang pertama, posisi pertama. Jadi istiqbalul kiblah. Sehingga ini pun ikhwati azakumullah, mana istiqbalul kiblah itu nanti ketika dia ruku atau sujud ya, ketika dia sujud maka jari jemari kaki ini pun diarahkan ke arah kiblat. Ini makna istiqbalul kiblah, yaitu biwajhihi wa badanihi wa ajsamihi, dengan badannya, dengan segala anggota tubuhnya. Ini yang harus dia lakukan pertama kali, sumastaqbilil kiblah, menghadap kepada kiblat. Kemudian ikhwati azakumullah, fakabbir, maka bertakbirlah. Bertakbirlah. Takbir yang dimaksud adalah ucapan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini yang dimaksud. Adapun raf'ul yadain, mengangkat tangan, ini mengikutinya. Jadi kalau disebut takbir maknanya apa? Ucapan takbir, bukan mengangkat tangannya. Tapi kemudian takbir itu maknanya adalah ucapan Allahu Akbar, baru raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan. Jadi jangan dipahami takbir itu adalah mengangkat tangan, tetapi yang dimaksud takbir adalah ucapan Allahu Akbar. Dan ini ikhwati azakumullah, pendapat mayoritas para ulama tidak boleh diganti dengan Allahus Samad misalnya, Allahu Ahad atau Alhamdulillah ya, kecuali dalam mazhabnya Imam Abu Hanifah. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah boleh seseorang mengganti dengan sifat-sifat dan nama-nama Allah yang lain, semisal Alhamdulillah atau Subhanallah ya. Namun ini ikhwati azakumullah adalah mukhalafatul qawaid, yang menyelisih kaidah-kaidah, di mana tidak didapatkan satu pun perbuatan Rasulullah SAW di mana beliau mengganti lafaz takbir ini dengan lafaz yang lain, walaupun semuanya sama-sama memuji Allah, mengagungkan dan memuliakan Allah ya. Namun yang ada kebolehan di antara para ulama, ada yang mengatakan Allahu Akbar,
Allahul Akbar, boleh. Ya. Boleh dia mengucapkan Allahu Akbar, susunan mubtada khabar. Allah Akbar, dialah yang maha besar. Atau Allahul Akbar, Allah yang maha besar. Allah yang maha besar. Ini perkataan Imam Syafi'i karena maknanya sama saja. Maknanya sama. Tapi yang paling afdal adalah kita mengucapkan Allahu Akbar. Baknya pendek ya, bukan Allahu Akbar. Tidak, hanya baknya pendek. Allahnya boleh dipanjangkan, ditaswif. Allahu Akbar. Ba. Ya. Ini takbir. Nah, perbuatan Raf'ul Yadaini itu berikutnya. Raf'ul Yadaini, mengangkat kedua tangan ini, imma bisa jadi berbarengan dengan takbir. Jadi ketika dia mengucapkan takbir Allah Akbar, atau dia mengucapkan Allahu Akbar, atau dia mengucapkan takbir kemudian setelahnya itu mengangkat tangan, Allahu Akbar. Jadi tetap perbuatan ini harus berbarengan dengan takbir tadi. Tapi bisa jadi dia berbarengan secara utuh, bisa jadi dia berbarengan di tengahnya, bisa jadi hampir habis takbir tersebut. Tapi yang lebih afdal adalah apa? Adalah memakmurkan rukun atau gerakan salat itu dengan takbir. Memakmurkan. Apa maksudnya memakmurkan? Yaitu memenuhinya dengan takbir dari awal sampai akhir kalau bisa. Kalau bisa Allahu Akbar. Kalau di ruku mulai dari dia bertakbir Allahu Akbar, ini namanya takbir. Meramaikan gerakan itu dengan takbir ya. Tapi boleh juga dia melakukannya dengan dia mengangkat atau melakukan ruku. Jadi sebelum ruku itu sempurna dia ucapkan Allahu Akbar. Yang tidak boleh dilakukan ketika rukun intiqal, rukun berubah dari berdiri ke ruku, dari ruku ke sujud, yaitu dia berakhir di rukun tersebut baru mengucapkan takbir. Karena itu bukan mahalnya, bukan tempatnya. Semisal Allahu Akbar. Nah, takbir itu bukan ucapan ruku, tetapi ucapan perpindahan. Ya, bukan ucapan ruku, tetapi ucapan perpindahan. Ketika ruku sudah ada zikirnya masing-masing. Jadi tidak boleh dia menghilangkan takbir ketika dia berpindah tersebut dan membacanya di posisi rukun tersebut. Tadi sudah begini. Baru Allahu Akbar, sudah sujud baru Allahu Akbar. Nah itu takbir, ucapan takbirnya. Adapun di takbiratul ihram, maka ini ikhwan jazakumullah adalah perkara wajib yang bahkan perkara rukun ya, rukun yang tidak bisa terjadi. Kalau tidak terjadi maka sholatnya batal dan dia harus ulangi dari awal. Adakah orang yang tidak takbiratul ihram? Kemungkinan ada. Seperti apa? Seperti orang yang masbuk. Ya. Masbuk imam sudah sujud. Allahu Akbar. Dia langsung sujud. Itu tadi takbir apaan itu? Takbir intiqal atau takbir apa? Takbiratul ihram. Karena takbiratul ihram itu adalah pembuka. Kalau dia membaca sambil dengan gerakan berarti apa? Takbir intiqal. Maka ketika dia masuk Allahu Akbar, Allah, baru dia turun. Karena ini perkara penting khotbah. Rasulullah SAW mengatakan apa? Miftahus shalah at-tahur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Pembuka sholat itu adalah bersuci, berwudu. Kemudian
penghalang salat itu dari perbuatan-perbuatan yang lain adalah at-takbir, dan kemudian yang menghalalkan salat itu dari perkara-perkara yang diharamkan di dalam salat tadi apa? Salam. Kalau dia sudah salam, maka dia bebas melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan di dalam salat. Maka takbiratul ihram ini tidak boleh ketinggalan, rukun yang tidak boleh ketinggalan. Tapi kalau rukun-rukun yang lain ketinggalan, dia bisa dilakukan lagi di rakaat yang lain. Semisal apa? Kita kelupaan duduk di antara dua sujud. Semisal ada orang sujud pertama, tiba-tiba langsung berdiri. Berarti apa? Duduk di antara dua sujud dia lupa, sujud yang kedua dia lupa. Dan ini apa? Rukun salat. Berarti apa? Sahkah salatnya? Tidak sah. Tapi dia tidak perlu keluar salat. Yang tadi rakaat ini di-cancel, dianggap tidak ada. Berarti ketika dia memulai rakaat yang kedua, itu rakaat pertama lagi. Tapi tidak perlu dia keluar salat. Beda dengan yang takbiratul ihram. Sampai sudah mau tahiyat ingat, ya, tadi saya tidak takbiratul ihram. Berarti apa? Harus dia ulangin salatnya. Karena itu pertama kali. Bagaimana pertama kali nggak ada? Ya. Karena itulah ketika Imam Asy-Syafi'i menceritakan tentang perbedaan saum dengan sholat, maka kata beliau, ketika seseorang memulai sholat, ya, maka dia harus fa'alaihi adzikru. Man dakhala 'ala shalah fa'alaihi dzikru. Barang siapa yang memasuki salat maka wajib bagi dia zikir. Itu perkataan Imam Asy-Syafi'i atau qala Asy-Syafi'i yang kemudian dipahami oleh salah seorang murid beliau atau tabaqah yang berikutnya, ya, Abdullah Az-Zubairi. Beliau memahami az-zikru di situ maknanya adalah menyebut salat. Maka muncullah perkataan usalli salat az-zuhri. Wajib bagi orang yang mau masuk salat untuk berzikir. Maka zikir di sini berarti menyebut. Kalau begitu wajib disebutkan salat zuhurnya, salat asarnya, salat maghribnya. Tapi ini kemudian dikoreksi oleh Al-Imam An-Nawawi bahwa yang dimaksud az-zikru oleh Al-Imam Asy-Syafi'i adalah ucapan apa? Allahu Akbar. Itu yang dimaksud. Jadi setiap orang yang masuk salat wajib mengucapkan apa? Allahu Akbar. Kemudian dia mengangkat tangannya. Raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan itu adalah posisinya dari mulai bahu batasannya sampai ke ujung telinga. Jadi dia mengangkatnya begini atau begini atau begini. Adapun dia mengangkatnya begini, ini berlebihan, ya. Atau mengangkatnya sekedar begini saja, maka ini terlalu kurang. Maka sebahagian begini mengangkat, itu dinaikkan sedikit atau paling tidak. Bahkan di sebahagian mazhab ada yang mengatakan dia harus diturunkan ke telinga supaya dia pastikan tidak melampaui telinga. Kemudian Rasulullah SAW memberikan cara bagi kita ketika mengangkat tangan adalah menghadapkan telapak tangan ini, ke kiblat. Ya. Sebagian orang ketika sholat mengkias tentang makna mengangkat tangan, dia bilang, sehingga modelnya pun disesuaikan dengan perasaan kiasnya tersebut. Kenapa mengangkat tangan? Mengangkat tangan itu adalah, sebahagian lagi mengatakan kita berdoa kepada Allah, sehingga mereka mengangkat tangan apa? Allahu Akbar. Karena dikira-kira itu adalah berdoa, sementara sholat itu adalah ad-doa. Karena ada sebagian mengangkat Allahu Akbar. Ada lagi sebagian yang mengatakan mengangkat tangan itu adalah mengokohkan hati untuk lurus menghadap kiblat. Karena apa? Allah harus lurus, apa namanya, mencong Allah. Ada yang demikian. Ada lagi yang mengatakan mengangkat tangan itu adalah kita menyerah Allah Akbar. Karena semakin menyerah,
tinggi lagi, menyerah, karena bisa ngelawan. Ini kias-kias yang dipikirkan karena apa? Karena ilmu ngintip orang sholat itu begitu. Tapi apa maksudnya ya? Nah, maksudnya inilah dipikirkan sendiri. Akhirnya apa? Dia bentuklah model-model sholatnya tadi. Begini, ada yang begini dan sebagainya. Bagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Yaitu mengangkat tangan dengan menghadapkan telapak tangan ini ke kiblat, tidak dengan merenggangkannya. Kalau ini apa namanya? Monyakar. Kalau ini monyakar namanya, kalau orang merenggangkan. Ya. Tidak juga merapatkan. Kenapa tidak boleh dirapatkan? Di dalam Ihya Ulumuddin disebutkan setiap tangan ini memiliki hak dia untuk menghadap kiblat. Kalau kita rapatkan maka ini seakan-akan menjadi satu. Maka dia renggangkan. Ada batasan sederhana, ya. Sehingga setiap jari jemari ini mendapatkan pahalanya ketika dia menghadap kiblat. Karena itu antara orang salat satu dengan orang yang salat lain sama-sama mengangkat takbir, yang satu dapat 10 pahala, yang satu cuma 2 pahala. Karena dia rapatkan. Yang satu menyelisihi Rasulullah SAW. Ya. Maka dia renggangkan sedikit jari jemari ini. Lalu apakah ditegakkan atau direndahkan sedikit, dilengkungkan sedikit? Maka Allah alam di antara para ulama mengatakan hendaklah dia lengkungkan sedikit untuk membuat hatinya tawadhu, membuat hatinya rendah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengangkat takbir Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Adapun yang seperti ini wallahu a'lam, saya tidak mendapatkan riwayatnya Allah ke bumi, tapi diangkatkan ke arah kiblat. Allahu Akbar. Kemudian ikhwati azzakumullah, meletakkan tangan. Hadis Hujr bin Wa'il itu mengatakan sifat meletakkan tangannya Rasulullah SAW itu ada 3. Yang pertama, meletakkan tangan di atas tangan. Jadi kalau disebut tangan, al-yad di dalam bahasa Arab itu maknanya telapak tangan. Hukum asalnya ketika disebut telapak tangan itu disebut tangan itu maksudnya telapak tangan. Ya, semisal kita membaca firman Allah, faqta'u ya as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahum. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah tangannya. Apa yang dimaksud? Apa kita potong dari sini? Dari sini? Tidak, dari telapak tangannya yang dipotong. Jadi kalau disebut tangan, itu adalah telapak tangan. Berarti Rasulullah meletakkan tangan kanan beliau di atas tangan kiri beliau. Jadi seperti ini. Ini yang pertama. Yang kedua adalah rusdi, di atas pergelangan, tulang yang memisahkan antara telapak ini dengan dengan lengan ya. Maka di sini itu dengan memegang telapak pergelangan ini. Yang ketiga adalah sa'idi, di atas lengan, sa'id itu maju sedikit, sehingga ikhwati azakumullah ini memastikan tidak akan mungkin bisa dilakukan kalau di sini. Kalau orang di sini mungkin ini bisa, tapi bagaimana dengan begini? Sulit dia praktekannya, apalagi begini. Gimana dia praktekannya? Maka ini memastikan bahwa ini adalah sejajar dengan tangan ini, tidak terlalu dipaksakan. Dia begini, atau dia pegang ininya, atau dia maju sedikit. Tidak dia sholat begini. Ada juga orang sholat begini, santai banget katanya. Tapi paling disebutkan dalam hadis adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, berarti telapak maksudnya. Seperti ini. Kemudian arus di atas pergelangan dia atau maju sedikit. Dan ini tidak akan mungkin dilakukan kalau orang meletakkannya di atas dada. Makna dada di atas dada itu sebahagian menakwilkannya dengan ini dada. Berarti di atas dada mana? Di sini.
di atas dada, sehingga ada orang model sholat begitu. Wallahu alam, kita tidak mendapatkan itu di mazhab manapun di kalangan para fuqaha. Tidak ada yang meletakkannya di tulang di bawah dagu, ya. Tapi yang dimaksud di atas dada di sini maksudnya adalah seperti orang berbaring. Seperti orang berbaring berarti apa? Ini maksudnya di bawah, di atas dada. Jadi kalau kita tidur atau begini, ini pasti posisinya di atas dada. Itu yang dimaksud. Bagaimana caranya? Karena Rasulullah memiliki 3 cara tersebut. Maka yang paling pas adalah apa? Di antara dada dan perut. Kita lakukan begini, atau kita lakukan begini, atau kita lakukan begini. Ini memungkinkan dan terlihat sederhana. Terlihat sederhana dan sesuai dengan postur tubuh. Terlihat lebih berwibawa dan baik di hadapan banyak orang yang melihatnya. Karena Islam itu adalah iktidal, keseimbangan. Ya. Karena Rasulullah SAW ketika sujud, Rasulullah mengatakan apa? Adilu fis sujud. Adillah kalian di dalam sujud. Dia tidak menjorok terlalu depan, tidak juga terlalu tekuk, ya. Tetapi sederhana sesuai dengan postur tubuh. Kemudian ikhwati jazakumullah, Abu Hurairah mengatakan, aku melihat Rasulullah terdiam di dalam salat beliau hunainatan, dengan beberapa diam. Selesai salat, maka Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah SAW, apa yang engkau baca ketika engkau diam tersebut? Maka beliau mengatakan, membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, dan seterusnya. Panjang ini doa iftitah. Intinya Rasulullah memulai salat itu dengan iftitah. Dan iftitah itu ikhwati jazakumullah, hampir semua doa iftitah maksur sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi para ulama itu memiliki ittijah, memiliki pandangan terhadap doa yang mereka pilih. Sebab kalau kita ngajarin orang iftitah, kamu boleh baca ini, kamu boleh baca ini, kamu boleh baca ini, besoknya apa? Nggak ada yang dibaca oleh dia. Kenapa dibaca, Pak? Nggak hafal, banyak banget. Maka para ulama bisa memilih doa-doa tersebut untuk mereka ajarkan. Mereka ajarkan. Nanti kalau sudah hafal yang ini, baru yang lain-lainnya. Dan juga supaya umat ini tidak bingung. Oh, ini harus baca ini, harus baca ini. Tapi di kita ikhwati jazakumullah, bacaan ini identik untuk memisahkan apa? Organisasi. Kalau dia baca Allah Akbar kabir, alhamdulillah katsir, subhanallah bukratan wa asil, inni wajjahtu wajhiya lillahi. Berarti dari mana? Dari NU ya. Kalau dia bacanya Allah ba'id baini wa bainal khataaya, oh ini Muhammad ya, ketahuan. Padahal itu apa? Semuanya sunnah Rasulullah SAW. Tapi karena kebanyakan kita tidak mengerti, yang begini-beginian dijadikan apa? Dijadikan saling hujat-menghujat. Karena Imam Asy-Syafi'i memang beliau memilih bacaan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan musliman. Seterusnya ini dipilih oleh Imam Asy-Syafi'i. Ketika beliau ditanya, kenapa wahai Imam? Karena naskul Quran, bentuknya susunannya adalah susunan Al-Quran. Itu sama dengan firman Allah Ta'ala di dalam surah apa? An-Naml ya? An-Naml atau Al-A'raf. Pokoknya itu adalah nas Al-Quran ya. Nas Al-Quran. Dan waman asdaqu minallahi haditha. Siapa yang lebih benar ucapannya kecuali Allah? Jadi kalau kita mengarang sebuah ucapan dan ada ucapan Al-Quran, mana yang lebih afdal? Maka Al-Quran. Karenanya beliau memilih nas Al-Quran. Sementara Imam Ahmad bin Hanbal memilih salah satu doa iftitah yang paling pendek, ringan. Yaitu apa? Beliau mengajarkan ketika iftitah itu artinya memulai itu jangan meminta, tapi memuji, kata beliau. Memuji, dipuji Allah, tidak ada permintaan di dalam iftitah. Ya, karenanya beliau
mengambil doa Subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Itu semuanya pujian, tidak ada permintaan. Tidak ada permintaan kepada Allah. Allahumma ba'id baini wa bainal khataaya, itu apa permintaan atau tidak? Permintaan. Ini orang baru sholat sudah minta kepada Allah. Kira-kira logikanya begitu ya. Yang satunya lagi apa? Pokoknya di doa-doa iftitah itu ada permintaan. Maka Al-Imam Ahmad mengambil doa yang memuji Allah sendiri. Dan ini juga berdasarkan kepada hadis Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah menceritakan ketika turun ayat surah Idza Jaa Nasrullahi wal Fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka kata Aisyah, wa kana Rasulullah SAW awwal al-ayah biqaulihi fi sujudi war ruku'. Maka Rasulullah mentakwil, menjelaskan makna ayat itu fasabbih, maka beliau membaca subhanakallahumma fasabbih bihamdi rabbika, maka subhanakallahumma wa bihamdika, ya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka beliau membaca subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli, Allahumma ighfir. Itu dibaca oleh Rasulullah SAW. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli, ya, Allahumma ighfirli. Ada yang tidak membaca Allahumma, ada yang membaca Allahumma, ya. Intinya itu yang dikatakan oleh Aisyah, itulah yang dibaca oleh Rasulullah sampai akhir kehidupan beliau, karena ayat Idza Jaa Nasrullah itu termasuk apa? Termasuk surah akhir, surah yang paling akhir yang turun. Berarti setelah surah itulah maka Rasulullah membaca sesuai dengan makna ayat itu. Maka itu adalah bacaan rukuk sujudnya Rasulullah bacaan iftitahnya Rasulullah SAW yang paling akhir, ya, yang paling akhir. Itu dibaca oleh Rasulullah SAW. Ya, kemudian setelah itu beliau membaca apa? Ta'awudz, membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, secara sir. Kemudian Rasulullah SAW membaca Bismillah, kadang sir, kadang terdengar, ya. Karena Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan surah Al-Fatihah ini, beliau menyebutkan qaul dari para ulama. Namun beliau mengatakan maka Rasulullah SAW aktsaru ma yaf'alu yabda'u bilhamdalillah. Tapi yang paling banyak dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah memulai dengan alhamdulillah. Artinya dengan suara yang kencang kalau di dalam sholat jahriyah. Ada bismillahnya, kadang beliau sirkan, kadang beliau jaharkan. Karena ini tidak jadi masalah. Karena itu lebih khusus apabila kita mengimami di tempat-tempat yang di daerah kita ini yang masyhur dengan mazhab Imam Syafi'i, maka kita lebih afdal untuk kencangkan bismillah tersebut, karena khawatir ada yang tidak paham sehingga dia bisa menjadi apa? Fitnah. Menjadi fitnah. Maka sesuatu yang berbahaya itu lebih kita tinggalkan dari sekedar mengambil manfaatnya. Kemudian kita membaca basmalah, ya, sampai akhir basmalah, kemudian mengucapkan amin. Bagaimana cara mengucapkan amin ini? Idza qala al-imam amin fa-amin. Apabila imam mengucapkan amin, maka aminlah. Sehingga sebahagian mengucapkan amin itu menunggu imam. Ketika imam sudah mengucapkan amin, baru mereka mengucapkan amin. Maka ini ikhwati azakumullah dikhususkan dengan satu hadis Rasulullah SAW, itu idza qala al-imam waladhdallin faqulu amin. Jadi aba-abanya apa? Waladhdallin, selesai langsung amin tanpa harus menunggu apa? Imam mengucapkan amin. Ini yang lebih afdal, sehingga apa? Sehingga seragam. Kalau menunggu imam itu
Ya kadang-kadang ada yang lebih dahulu, ada yang lebih lambat dan sebagainya. Tapi ketika sudah terdengar imam mengucapkan waladhdallin faqulu amin, maka ucapkanlah amin. Rasulullah SAW mengatakan tentang keutamaan aminnya imam ini adalah idza wafaqa imam ma'mum ta'min al-malaikah, maka apa? Ghafarallahu khati'atahu. Maka Rasulullah SAW, apabila sesuai ucapan dia, aminnya dia dengan aminnya para malaikat, maka dosa-dosa dia yang telah lalu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Fatihah, jangan menunggu habis Fatihah imam. Kalau perlu masuk sebelum imam selesai Fatihah. Dan ini terutama biasanya di salat apa? Di salat tarawih. Tunggu dulu imam. Bahkan setengah bacaan ketika kira-kira mau rukuk baru masuk. Ini biasanya di salat tarawih. Maka upayakan tetap masuk di Al-Fatihah sehingga dapat nantinya ta'minul imam. Ta'minul imam. Sebahagian ikhwati azzakumullah ada yang membuat syubhat, yaitu dari kalangan Rafidhah. Mereka mengatakan amin itu tidak sah, tidak boleh diucapkan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan apa? Innama hadhihi shalat la taliqu bi kalamil bashar. Sesungguhnya salat itu tidak layak bagi ucapan manusia. Dan ucapan amin itu adalah bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab. Maka kita katakan ikhwati azzakumullah, yang pertama adalah idza jaa an-nas batalal nazar, batalal qiyas. Apabila telah datang nas, maka semua pandangan, semua ide, semua hal-hal yang dipikirkan oleh manusia batal. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sudah menjelaskan itu. Idza qala al-imamu waladhdallin faqulu amin. Berarti siapa yang menyuruh mengucapkan amin? Rasulullah SAW. Yang kedua, asal lughah. Asal bahasa itu kadang-kadang macam-macam. Awalnya mungkin dari bahasa Ibrani, tetapi kemudian apa? Mu'arrab, masuk ke dalam bahasa Arab. Dan sudah dianggap sebagai bahasa Arab, maka tidak dilihat lagi apa? Asal lughah. Memang amin itu asal lughahnya, asal bahasanya adalah bahasa Ibraniyah, bahasa Ibrani. Tetapi dia sudah mu'arrab dan sudah biasa di lisan-lisan orang-orang Arab, maka dia adalah mu'arrab. Karena para ahli lughah mengatakan amin itu apa? Amin itu isim fi'il amr. Isim fi'il amr artinya apa? Istajib. Amin artinya istajib. Kabulkanlah ya Allah. Kemudian tidak ada kata-kata yang diselipkan di situ. Ada orang istilah mereka mengambil keuntungan. Ngambil keuntungan apa? Ini kebetulan makmum lagi amin. Ya sudah, saya selipkan doa saya di situ. Jadi selesai baca Al-Fatihah, dia baca entah Allah warzuqni rizqan katsiran amin. Nah, doa saya diaminkan oleh banyak orang. Padahal yang kita inginkan dari amin itu apa? Aminnya surah Al-Fatihah tadi, bukan yang lain-lain. Karena di situ adalah permintaan yang paling tinggi, yaitu berada di jalan al-Islam, berada di sunnah Rasulullah SAW. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itulah aminnya. Jadi kita tidak meminta yang lain lagi. Justru itulah yang kita minta. Justru kalau kita selipkan doa yang lain, khawatir Al-Fatihah tadi bukan yang menjadi maksud untuk diaminkan. Karena tidak ada sunnahnya demikian. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW berdiam sejenak, tidak langsung membaca surah. Ya. Ini saktah yang kedua. Saktah yang pertama di iftitah, saktah yang kedua setelah Al-Fatihah. Lalu setelah itu Rasulullah memulai baca. Apakah dimulai dengan Bismillah atau tidak? Maka ini ikhwati jazakumullah khilaf fikih yang ringan. Ya, karena sebahagian khawatir ya menambahkan beberapa ayat yang bukan dari ayat yang dibaca. Bismillah
Yang disepakati ikhwati azamullah adalah fawasil bain surah. Dia adalah sebagai pemisah di antara surah-surah. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu yang ada di dalam surah An-Nahl. Dalam surah An-Nahl yaitu ketika Nabi Sulaiman mengatakan innahu min Sulaiman bismillahirrahmanirrahim. Ini muttafaq ayat dari salah satu surah Al-Quran. Kemudian di Al-Fatihah khilaf. Ada yang mengatakan itu adalah ayat dari surah Al-Fatihah, ada yang mengatakan tidak, ya. Ada yang mengatakan tidak. Yang rajih itu adalah ayat dari surah Al-Fatihah. Karena Abu Hurairah ketika mencontohkan salat dia membaca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Maka bismillah adalah ayat dari surah Al-Fatihah. Adapun setelah itu di surah-surah yang lain maka dia bukan ayat dari surah-surah tersebut. Di Al-Baqarah ada tulisan bismillahirrahmanirrahim alif lam mim. Tapi bismillah ini apa? Pemisah saja. Di Ali Imran ada bismillah, tapi bukan ayat dari surah Ali Imran, pemisah saja. Karenanya untuk membedakan antara Al-Fatihah dengan surah yang bukan surah Al-Fatihah, maka bismillah dikhususkan untuk Al-Fatihah. Adapun setelahnya itu tidak dibaca bismillah, tapi langsung dibacakan surah yang akan dibaca. Demikian. Kalau ada orang yang menyebutkan bismillah, maka ini juga boleh, karena boleh membaca lebih dari satu surah di dalam bacaan surah tersebut. Jadi orang misalnya baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, boleh. Ya, kalau dia niatkan bismillahirrahmanirrahim itu adalah salah satu ayat di surah Al-Fatihah, kemudian dia tambahkan lagi dengan ayat yang lain, maka tidak ada masalah. Atau dia niatkan itu adalah salah satu cuplikan dari surah An-Nahl tadi, maka juga tidak ada masalah. Tetapi yang afdal adalah mengkonsentrasikannya dengan surah tersebut. Kalau dia baca Al-Haqqumut Takatsur, berarti tanpa bismillah dia baca Al-Haqqumut Takatsur. Wallahu a'lam. Kemudian setelah dia membaca surah, dia berhenti lagi sejenak. Tidak boleh setelah dia baca surah langsung Allahu Akbar. Misalnya dia baca di terakhir surah lam yakun lahu kufuwan ahad, Allahu Akbar, tanpa memberi jeda. Dia harus jeda, ya, supaya jelas bahwa surah yang dia baca itu berakhir, bukan bersambung dengan apa? Takbir. Dia berhenti sejenak, mengambil nafas, setelah itu baru dia bertakbir. Bertakbir di sini adalah ucapan Allahu Akbar. Adapun mengangkat tangan tadi kita sudah sebutkan, boleh setelahnya, boleh berbarengan dan sebagainya. Jadi ketika dia bertakbir sama, takbir atau mengangkat tangan untuk takbir intiqal sama dengan takbiratul ihram sifatnya. Jadi dia menggerakkan tangannya seperti ini dan menghadapkannya kepada kiblat dan menyondongkan sedikit untuk memberikan isyarat di dalam hati tentang ketertundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu dia bertakbir dari Allahu Akbar, dan takbirnya lebih bagus dia panjangkan. Allahu Akbar. Ini namanya takbir. Jadi dia menghidupkan gerakan perpindahan itu dengan takbir. Kemudian dia meletakkan tangannya di lututnya seakan-akan dia menyengkerang. Kemudian dia menjauhkan tangannya dari lambungnya. Jadi jangan dia tempelkan begini, tapi dia pisahkan. Dan dalam hal ini Allah tidak ada perbedaan antara sifat salat laki-laki dan sifat salat perempuan. Karena dikatakan karena Abu Darda faqihah, adalah istrinya Abu Darda itu faqihah, seorang yang paham agama. Wa kana tusalli kama yusalli ar-rijal. Kama yusalli ar-rijal. Adalah Ummu Darda itu seorang yang faqih. Apabila dia salatnya sama dengan laki-laki. Yes. Jadi tidak ada istilah dia menempelkan tangannya atau ini ya.
Walaupun di sebagian para ulama mengambil ikhtiar kehati-hatian, terutama kalau perempuan itu salat bersama dengan para lelaki, maka dia lebih menutup auratnya dengan mendekatkan tangannya ke badannya ketika dia ruku, ketika dia sujud. Hadis Rasulullah SAW menyebutkan apa? Yujabi artinya menjauhkan anggota tubuh ini dari lambung, sehingga apa? Sehingga semua anggota tubuh ini terlihat beribadah kepada Allah, tidak menutupi sebagian dengan sebagian yang lain. Jadi kalau kita ruku, kita begini, maka lambung kita ini pun terlihat sujud ruku kepada Allah. Jadi seperti itu. Jadi dia menjauhkan tangannya dari lambungnya, dan posisi kepala dia adalah persis 90 derajat ke bawah. Seperti ini. Dia tidak begini melihat kakinya, atau dia melihat ke depan, sehingga antara kepalanya ini dengan tulang punggungnya tidak rata. Kalau dia begini, maka akan terjadi kepalanya lebih tinggi dari tulang punggungnya. Kalau begini, maka kepalanya lebih rendah dari tulang punggungnya. Maka yang pas adalah dia melihat persis di bawah matanya, sehingga lurusnya sudah bisa. Kalangan para ulama tentang beberapa gerakan-gerakan, maka itu adalah khilaf yang memang terjadi di kehidupan para ulama. Ya, seperti ketika orang sujud, manakah yang lebih didahulukan, dengkul tangan? Maka ini khilaf yang panjang di antara para ulama. Sebahagian mereka mendahulukan dengkul, seperti Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad, dia mengatakan hendaklah mendahulukan dengkul daripada tangan. Adapun ulama-ulama lain semisal Ibnu Hazm dari kalangan terdahulu dan Imam Al-Albani di kalangan mu'asir mengatakan mendahulukan tangan daripada dengkul. Maka wallahu a'lam dalam perkara ini saya lebih cenderung kepada pendapatnya Al-Albani rahimahullah ta'ala yang mendahulukan tangan. Apa sebabnya? Ikhwatiyazakumullah, hadis tentang mendahulukan dengkul dan mendahulukan tangan sama-sama mu'allal, sama-sama bermasalah. Baik yang mendahulukan dengkul maupun mendahulukan tangan, ini sama-sama bermasalah. Namun hadis yang sahih adalah ketika bangkit dari sujud, ketika bangkit dari sujud yang kedua, itu diperintahkan untuk mendorong badan dengan tangan. Jadi ketika kita sujud, sujud yang kedua, itu ketika kita bangkit ke atas, kita tidak boleh mendorong ini dengan dengkul. Dilarang oleh Rasulullah. Tapi mendorong dengan tangan. Jadi ketika kita sudah sujud, duduk begini, duduk rohah kemudian kita turunkan tangan kita, dan ini didorong dengan tangan, bukan didorong dengan dengkul. Bukan didorong dengan dengkul, tapi didorong dengan tangan. Dan hadis ini mendorong dengan tangan ini muttafaq bainal ulama tentang kesahihannya. Ya, sehingga apa hubungannya dengan sujud tadi? Maka hubungannya adalah yang diperintahkan di dalam salat itu untuk menahan tubuh itu adalah dengan tangan. Dengan tangan. Ketika kita sujud, maka kita menahan dengan tangan tubuh kita itu. Ketika kita naik pun kita menahan tubuh kita dengan tangan. Ada hadis yang mengatakan sebagaimana disebutkan dalam kitab Hidayah Ibn Rus, dikatakan bahwa salat itu hendaklah dia berdiri seperti lepasnya anak panah dari busur. Artinya cepat. Ini namanya pas dari anak panah dari busur. Namun hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Yang benar adalah menekan tubuh dengan tangan. Adapun model menekannya bisa begini, ya bisa juga begini. Ini tergantung posisi kekuatan saja.
Jadi tidak ada kewajiban. Bisa juga begini atau ya tadi dua-duanya. Jadi jangan sampai ada masjid menulis kami tidak menerima sholat orang yang menggulung roti katanya. Ya memang hadisnya yu'jin itu artinya seperti mendorong, ya sebenarnya mendorong badan ke atas ya. Jadi itu alasannya. Jadi di dalam sholat hadis-hadis menunjukkan bahwa menahan tubuh itu dengan tangan, maka sama bebannya itu, beban turun dengan beban naik itu adalah menahan tubuh supaya gerakan tidak terlalu cepat ya, sehingga ada sifat merendahkan diri dan menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira sampai sini kalau ada pertanyaan pada tafadhol Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi dijelaskan kalau tumanina itu adalah rukun sholat. Ya. Kita sering mendapati kita sholat di suatu tempat atau kalau di jamaah di suatu tempat, sholat di masjid itu, sholat cepat-cepat gitu tanpa tumanina. Kalau seperti itu kita harus ulang atau gimana? Ya, barakallahu fiik. Kalau kita mengikuti imam dan batasan tumaninah itu artinya dia menempatkan posisi dari rukun yang dikerjakan itu sesuai dengan tempat, itu sudah tumaninah. Jadi misal dia rukuk, dia sudah pas begini walaupun sebentar, tapi dia sudah pas, maka itu sudah terhitung tumaninah. Walaupun tidak kurang afdal, tapi tidak bisa kita katakan dia tidak tumaninah. Jadi kalau dia sudah pas di tempatnya, walaupun dia cepat, maka dia sudah disebut dengan tumaninah. Jadi tumaninah itu adalah meletakkan anggota tubuh di tempat rukun yang dituju. Ketika dia sujud, dia sudah meletakkan jidatnya, dan walaupun dia hanya sekedar membaca Subhanallah misalnya, kemudian dia bangkit, maka itu sudah dikatakan tumaninah. Ya, kalau di dalam masalah berjamaah seperti azabullah sudah kita sebutkan, kalaupun makmum ini kurang-kurang, ya, maka imamlah yang menanggungnya. Imamlah yang menanggung yang tersebut. Walaupun kita tetap upayakan untuk tetap mengambil posisi tersebut, ya, mengambil posisi tersebut, tapi tidak kita istilahnya ngotot, ya, ngotot dengan gerakan kita. Kalau kita sedang bermakmum, jangan kita ngotot dengan gerakan kita sehingga imam sudah berdiri, sudah mau sujud lagi, kita masih tetap rukuk. Maka ikutilah imam itu dengan semampu kita. Jadi kalau sudah gerakan begini, imamnya langsung berdiri, langsung berdiri. Ya, nanti itu ditanggung oleh imam, ya, ditanggung. Ya, walaupun bacaan kita belum selesai, termasuk Al-Fatihah. Ya. Di sini kita harus mengikuti imam. Ya. Adapun yang terbaik adalah memperlama. Sebagaimana hadis Anas bin Malik. Anas bin Malik mengatakan tidak ada orang yang paling sesuai sholatnya dengan Rasulullah SAW di masa ini kecuali pemuda ini. Pemuda yang dimaksud adalah Umar bin Abdul Aziz, khalifah pada saat ini. Kata Anas bin Malik, tidak ada orang yang paling sesuai dengan sholatnya Rasulullah kecuali pemuda ini. Lalu orang-orang bertanya, apanya yang sesuai? Kayaknya kita sama juga, ada rukunya, ada sujudnya juga dengan beliau. Lalu Anas bin Malik mengatakan, annahu yutilu fil ruku'i was sujud, karena dia memperlama rukunya dan sujudnya. Kemudian beliau Anas bin Malik memperkirakan yaitu ala qadri asara tasbihan, yaitu sekira-kira 10 tasbih. 10 tasbih. Jadi subhanallah, subhanallah, subhanallah,
kira-kira 10 dengan bacaan normal. Itulah panjangnya bacaan atau rukuknya Umar bin Abdul Aziz dan sujudnya Umar bin Abdul Aziz. Ya. Dan di sini Rasulullah hendaklah seseorang itu menyamakan antara iktidalnya dia, rukuknya dia, sujudnya dia, diseimbangkan. Jangan sampai ada orang yang rukuknya panjang, iktidalnya sebentar. Karena iktidal itu apa? Rukun. Berarti di iktidal ada tumaninah juga. Maka dia ketika dia selesai dari rukuk, dia bertahan sebentar, baru kemudian dia sujud. Ya. Jadi demikian. Allah. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum. Ada riwayat ketika sholat kemudian itu sudah ruku. Nah, dan ada sahabat yang masuk bertakbir kemudian langsung ruku. Apakah riwayat ini benar atau sah? Kayaknya terlihat riwayat itu kan nggak ada takbir ihram lagi. Ya. Kemudian ada takbir terus mengikuti rukun jamaah. Iya. Penjelasan. Ya, barakallahu fiik. Kalau seseorang mempraktekkan hadis itu, maka dia bertakbir dalam posisi berdiri. Ya, jadi ketika dia bertakbir tidak langsung sujud. Jadi dia Allahu Akbar, kemudian sujud itu tidak mengapa. Kenapa? Karena yang wajib adalah takbiratul ihram, yang menjadi rukun itu adalah takbiratul ihram. Adapun turunnya dia karena dia menjadi makmum, maka tidak wajib takbir bagi makmum. Tapi jangan sampai ketika dia mempraktekkan tadi dengan takbir ini Allah langsung ke, jadi gerakan Allah itu berbarengan dengan, tapi yang dimaksud adalah Allahu Akbar kemudian langsung sujud, itu yang dimaksud. Sehingga di atas dalil ini para ulama menyebutkan tentang tidak wajibnya takbiratul intiqal diucapkan oleh makmum, ya, karena dia telah diwakili oleh imam. Karena ketika makmum mengucapkan takbiratul intiqal sebagaimana imam mengucapkan takbiratul intiqal, ini bisa menjadi dhawdha. Dhawdha itu kekacauan, karena orang nanti bingung takbir mana yang didengar ini. Karenanya makmum hendaklah kalau dia ingin bertakbir maka takbirnya pelan. Jadi itu yang dimaksud Allah. Adapun takbir dia dengan menyamakan atau berbarengan dengan gerakan, itu dikhawatirkan terjadi apa? Al-labs artinya terjadi keserupaan. Ini takbiratul ihram apa takbiratul intiqal? Ketika terjadi labs seperti ini, maka dikhawatirkan dia tidak dianggap mengucapkan takbiratul ihram. Allah. Ya. Waalaikumsalam. Kalau saya tentang sujud ya Pak Ustaz. Ya. Sujud itu ada tambahan tangan menambah atau ada sebelum sujud itu itu ada yang itu turun lalu tambahan itu sama dia untuk Ya. Ya, barakallahu fiik. Jadi itu bukan tambahan ya sebenarnya. Jadi ketika ada orang sujud, terutama dari ketika berdiri. Ketika dia berdiri, maka ketika dia langsung begini, ini akan memberatkan. Maka dia menahan tubuh dengan tangan ini, kemudian yujafi itu artinya dia menjauhkan tangannya ini dari lambung. Kalau dia posisi begini tadi, ini akan apa? Menyebabkan lambungnya tertutup oleh tangannya. Maka dia menahan tubuhnya begini. Kemudian supaya sujudnya ini sebagaimana perintah tadi, yaitu antara tangan dengan lambung ini tidak boleh berdempetan, lalu dimajukanlah sedikit.
Jadi begitu Pak. Jadi itu bukan tambahan, tapi memang kesulitan. Ya. Dan itu bisa posisinya apa? Posisi sama dengan takbir. Bisa sejajar dengan bahu, bisa sejajar dengan telinga. Lebih dari itu sujud begini. Ini juga berlebihan ya. Berlebihan. Jadi dia letaknya adalah sebahunya ini atau setelinganya. Bisa dia lebarkan segini. Ini terutama kalau jadi imam ya. Kalau jadi imam, dia melebarkan. Ya, karena disebutkan Rasulullah itu ketika sujud, maka anak kambing bisa melewati di antara tangan beliau. Saya katakan jangan praktekkan kalau berjamaah, ganggu orang gitu. Ya. Kalau zaman distancing sih boleh ya. Kalau zaman sekarang udah harus begini. Tidak boleh mengganggu orang. Atau begini, orang lain sujud susah. Ya. Baca hadis, wah Rasulullah sujud begitu. Dia selalu berjamaah begitu. Itu namanya nggak paham keadaan. Ya. Jadi dia harus, ya paling tidak ini ada batasan. Tidak boleh dia kopakkan begini. Jadi demikian Allah. Ya artinya dari sisi sujudnya dan terjadi sujud itu, ya sujud itu apa? Dia meletakkan 7 anggota tubuhnya, telapak tangan, dahi dan hidung ini satu anggota. Wajah itu adalah jidat dan hidung 1. 2 telapak tangan 3, 2 dengkul berapa? 5. Kemudian 2 ujung jari 7. Adapun bentuknya begini itu begini dan begini itu adalah kesempurnaan saja. Semakin dia menyesuaikan dengan apa yang datang dari Rasulullah, maka semakin paslah sholatnya tersebut ya Allah. Ya, Ustaz, sebenarnya ini sangat menarik Ustaz. Mungkin dari sisi maksud saya cuma depan mungkin bisa kita lanjut Ustaz. Nah, bagaimana saya sebutkan juga di awal kajian bahwa ini memang dua bab ya. Bab pertama tadi secara utuh tadi. Kemudian nanti kita akan bicarakan mana yang boleh tinggal, boleh ini, boleh itu dan sebagainya. Sehingga kita tidak terburu-buru di dalam menghukumi salah benarnya orang di dalam salat. Ya, karena para ulama fikih itu tidak melihat dalil itu secara rotak begitu saja. Cuma diteliti apakah dalil ini tidak pernah berubah begitu terus, oh berarti wajib. Apakah pernah tinggal sekali saja, oh berarti sunnah. Nah itulah yang kemudian membagi-bagi ada tentang syarat, rukun, kewajiban, kesunahan di dalam sholat. Ya, jadi demikian. Yang serasa memang harus dibagi-bagi ya waktunya. Demikian Allah. Apakah masalah minggu depan atau 5 pekan lagi ya, itu nanti kita atur. Demikian Allah. Tapi serta cukup apa yang kita bahas di kesempatan kali ini. Qul qawli hadza astaghfirullah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.